Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita mau datang menyembah Dia, meninggikan Dia. Dia sebab Dia Allah, segala Allah. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Haleluya. Datanglah
Mari kita minta berkat daripada Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami semua. Engkau yang menjadikan langit dan bumi dan terus menjaga perbuatanmu sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, buat kami sukacita, damai sejahtera. Ketika kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka kami akan mengalami perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Kami serahkan petugas-petugas yang Engkau sudah pilih, WL Singer, pemain musik, dan khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan membuka ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, kita mau angkat pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Sebab urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya.
nyata kuasanya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik untuk-Mu Tuhan, yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang indah. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, berikan hati dan pikiran yang boleh terfokus kepada firman Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, bahkan juga sidang jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus membimbing setiap kami di dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, kita bersyukur pada saat ini kita boleh kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan, karena kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, pada saat ini mari kita buka bersama-sama ayat firman Tuhan yang diberikan kepada saya, yaitu Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-26. Keluaran pasalnya yang ke-20, ayat 20 sampai 26, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Ayat yang ke-22, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagimu mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang ku tentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka janganlah engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan yang melakukannya di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya yaitu berbakti sesuai kehendak Tuhan. Berbakti sesuai kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita membaca di dalam pasalnya yang ke-20 konteksnya, yaitu ayatnya yang pertama di sana, yaitu dengan perikop, yaitu ke-10 firman. Nah, kita tahu bersama bahwa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan pakai Musa untuk memimpin bangsa itu keluar dari Mesir. Nah, setelah itu kalau kita membaca ayatnya yang ke-1 sampai selanjutnya di pasal yang ke-20 itu, bagaimana Allah memberikan 10 perintahnya kepada Musa yang akan disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, di dalam 10 perintah Musa itu saya akan bacakan bagi kita semua. Yang pertama adalah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, jangan membuat patung untuk disembah. Nah, dan seterusnya sampai yang ke-10. Nah, kenapa saya hanya baca yang 2 ini? Ini merupakan bertalian dengan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini. Nah, setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan dan Tuhan memberikan 10 perintahnya kepada Musa untuk diberikan kepada bangsa Israel, ya. Di ayatnya yang ke-18 sampai 19 di sana kita melihat bangsa Israel mendengar dan melihat kebesaran Tuhan. Yang seperti yang kita baca tadi, sehingga bangsa Israel itu menjadi takut
kepada Tuhan. Karena kedahsyatan, kehebatan Tuhan yang luar biasa. Nah, terus yang ketiga yaitu Musa menenangkan bangsa Israel yang sedang ketakutan itu. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Dan ayatnya yang ke-22 sampai ayat 26 di sana yaitu Tuhan kembali memberikan perintah kepada Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang sangat penting ketika kita membaca, ada dua hal atau penekanan yang diulang-ulang. Yang pertama, bagaimana Tuhan melarang memberikan suatu perintah supaya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, bagaimana jangan membuat patung untuk disembah. Dan di ayat yang kita baca tadi kembali Tuhan mengingatkan bangsa Israel melalui perantara Musa, yaitu supaya mereka, dikatakan di sana, jangan membuat, ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan, ayat yang ke-22, kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Jangan kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas. Jangan kau buat bagimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang cemburu. Oleh sebab itu dia mengatakan, jangan engkau membuat patung untuk disembah. Jangan kamu membuat patung menyerupai apapun juga. Bahkan di ayat yang kita baca tadi dikatakan di sana, janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga emas. Jangan, Allah emas janganlah kau buat bagimu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan adalah Allah yang cemburu, maka bagaimana kita harus menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jangan kita mendukakan hati Tuhan dengan penyembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kita mau belajar pada pagi hari ini mengenai berbakti sesuai kehendak Tuhan. Yang pertama, ketika kita berbicara mengenai berbakti sesuai kehendak Tuhan, ayatnya yang ke-20 sampai 21 di sana saya bisa katakan bahwa berbakti dengan rasa takut. Berbakti dengan rasa takut. Ayat yang ke-20 dan 21. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu. Dengan maksud takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Jadi bangsa itu menjadi ketakutan ketika mereka melihat kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa ketakutan yang saya maksudkan di sana yaitu takut di sini adalah perasaan tidak layak. Karena Allah yang kudus sedangkan kita adalah manusia yang berdosa. Dengan kata lain, takut dan gentar karena kedahsyatan dan kebesaran Tuhan. Bangsa Israel menyadari dengan betul dan mereka mengerti bahwa ketika mereka adalah orang yang berdosa bertemu dengan Allah yang kudus, maka ketika mereka berjumpa dengan Allah mereka akan mati. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan mereka menjadi takut, mereka berdiri jauh-jauh. Dan Tuhan menunjukkan kebesarannya kepada bangsa Israel. Tetapi kita melihat bagaimana Musa yang menjadi perantara Tuhan datang kepada bangsa itu. Dia mengatakan jangan takut. Jangan takut di sana bukan berarti mereka langsung berani menghampiri Tuhan. Tetapi ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang mau disampaikan kepada bangsa itu. Musa dengan tegas di sana mengatakan bahwa Tuhan mencoba engkau. Dengan kata lain, Tuhan ingin memberitahukan kepadamu
supaya engkau menjadi orang yang benar, supaya engkau memiliki rasa takut kepada Tuhan, rasa tunduk kepada Tuhan, rasa mengagumi Tuhan, menghargai Tuhan. Sehingga kita tidak datang dengan sembarangan di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Sekalipun mereka melihat perbuatan Tuhan yang besar, ya, terkadang mereka kembali lagi ke perbuatan mereka yang lama, ya. Ketika mereka merasakan bahwa Allah yang mereka sembah seolah-olah tidak menyertai mereka, maka dengan gampangnya mereka ingin membuat suatu Allah yang mereka sembah. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa jangan membuat Allah menyerupai apapun juga. Jangan membuat patung untuk disembah. Bapak Ibu Saudara, ketika saya di daerah saya, di kampung saya zaman dulu, ya, mungkin zaman sekarang di tempat saya sudah tidak ada lagi, ya. Ada namanya empago. Nah, itu bahasa daerah saya. Nah, itu merupakan patung yang dibuat dari kayu berlian. Di mana ketika selesai panen padi, ya, biasanya orang tua-tua itu datang ke sana, ya, sebelum gawai mereka membawa sesajen di sana, mereka membawa ritual di sana supaya kampung itu dijagai, ya, kampung itu dijagai. Nah, itu ritual yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, tetapi dengan perkembangan zaman, ya, semakin sekarang, ya, anak-anak muda sudah tidak lagi menyembah kepada hal-hal seperti itu. Tetapi mereka sudah terbuka wawasan mereka bahwa mereka hanya beribadah kepada Allah yang benar, yaitu di gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu, untuk yang pertama supaya kita bisa beribadah, ya, berbakti kepada Tuhan dengan benar, yaitu ketika kita beribadah dengan kegentaran, dengan rasa takut kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, kita tidak sembarangan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari ayat yang kita baca tadi, ya, yaitu bagaimana kita berbakti sesuai kehendak Tuhan, yaitu kita berbakti dengan berpusat kepada Kristus. Berbakti yang berpusat kepada Kristus. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan jangan membuat patung, jangan membuat apapun juga yang mengganti posisi Tuhan di hadapanmu. Dengan kata lain, Tuhan ingin mengatakan biarlah kita beribadah itu berpusat kepada Tuhan. Hanya fokus kepada Tuhan, hanya menyenangkan hati Tuhan, hanya menyembah kepada Tuhan. Pusat peribadatan kita adalah Tuhan. Kita sering mendengar yang namanya Kristosentris atau teosentris, peribadatan yang berpusat kepada Kristus, peribadatan yang berpusat kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi inti peribadatan kita, bukan apa tujuan kita datang beribadah, ya. Tetapi kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau memberikan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita memberikan pelayanan, kita berfokus kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan saya, bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk sesuatu yang saya dapatkan, penghargaan dari orang, ya. Oleh sebab itu, yang kedua, ketika kita mau berbakti, ya, sesuai kehendak Tuhan, yaitu bagaimana kita mau berbakti yang berpusat kepada Kristus. Berbakti yang berpusat kepada Kristus yang pertama adalah beribadah yang mementingkan keutamaan Kristus, mencari kesenangan Kristus. Berbakti yang berpusat pada Kristus yang pertama adalah beribadah yang mementingkan keutamaan Kristus. Mencari kesenangan Kristus, bukan kita beribadah hanya karena kesenangan kita. Saya melayani Tuhan karena memang saya suka main musik. Saya suka melayani Tuhan karena saya memang suka bernyanyi. Bagus memang itu. Tetapi kalau tujuannya salah, maka itu bukan menjadi
persembahan kita kepada Tuhan, tetapi hanya kita menyalurkan hobi kita di dalam pelayanan, sehingga di dalamnya nanti kita akan mendapatkan suatu penghargaan dari orang lain. Wah, saya dihargain orang lain karena pelayanan saya, karena suara saya bagus, karena saya pintar main musik. Tetapi bagaimana kita memposisikan peribadatan kita, bukan fokus kita ke situ, tetapi kita mau memfokuskan Kristus menjadi tujuan peribadatan kita. Maka kita bisa berbakti dengan benar di hadapan Tuhan. Yaitu mencari keutamaan Kristus. Mencari kesenangan Kristus, bukan kesenangan saya. Bukan kesenangan kita. Dan yang kedua, ketika kita berbicara mengenai kristosentris atau teosentris, yang kedua adalah beribadah berfokus kepada hal-hal batiniah kita. Beribadah yang berfokus kepada hal-hal batiniah kita. Kerohanian kita yang diisi. Kerohanian kita yang dipuaskan dengan mencari kehendak dan perkenanan Tuhan, bukan kehendak kita atau untuk kepuasan jasmaniah kita. Jadi ketika kita beribadah, yang kita rindukan itu, yang kita puaskan adalah batiniah kita, yang di dalamnya kita, bukan kedagingan kita, bukan jasmaniah kita. Ya, bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan melalui pujian kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan melalui penyembahan kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan melalui permainan musik kita. Kita mau menyenangkan Tuhan melalui suara kita. Kita mau menyenangkan Tuhan melalui kesaksian kita. Kita mau menyenangkan Tuhan melalui kehadiran kita di gereja. Bukan untuk hal-hal yang menyenangkan kedagingan kita, tetapi fokus kita yaitu bagaimana kita mau mengisi kerohanian kita, bagaimana kita mau memuaskan keinginan batiniah kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita melihat ada orang-orang yang datang di gereja atau beribadah kepada Tuhan dengan motivasi yang salah, dengan tujuan yang salah, ya. Yaitu dengan tujuan untuk kepuasan jasmaniah. Ya. Ada orang yang beribadah supaya mereka diberkati. Ya. Ada orang yang beribadah dengan supaya diberkati. Jadi fokus mereka bukan kepada Tuhannya, tetapi mereka berfokus kepada berkatnya. Kalau saya mau beribadah kepada Tuhan, maka saya akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Saya diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua, saya mau beribadah supaya saya disembuhkan. Fokus peribadatan kita bukan lagi kepada Tuhan, tetapi pada kesembuhan. Saya mau beribadah kepada Tuhan supaya saya disembuhkan. Dan ketika kita beribadah kepada Tuhan, ya, ada orang yang pengen beribadah tetapi pengennya kesuksesannya. Saya beribadah kepada Tuhan supaya saya diberkati dalam karir saya menjadi sukses, ya. Pekerjaan saya diberkati, usaha saya diberkati, ya. Fokusnya kepada kesuksesannya, bukan kepada Tuhannya, ya. Ada juga orang yang berfokus kepada jodoh, ya. Mereka datang beribadah kepada Tuhan supaya mendapatkan jodoh, ya. Supaya mendapatkan jodoh. Oh, ternyata di sini nggak ada jodoh saya. Pindah ke gereja yang satunya. Udah beribadah lama di gereja situ, nggak dapat jodoh, pindah lagi ke gereja lain. Ya. Fokusnya bukan Tuhan, tetapi mereka fokusnya kepada cari jodoh. Ya. Bahkan pada suatu hari ada cerita lucu, ya. Seorang anak muda berpacaran dengan pasangan yang tidak seimbang, yang tidak seiman. Dia berdoa, Tuhan, kalau dia bukan jodohku, ya, biarkanlah dia pergi dari kehidupanku. Wih, rohani sekali, betul? Ya. Dan dia lanjutkan lagi berdoa, Tuhan, kalau memang dia engkau sudah jauhkan daripadaku, ya, tolong kirimkan penggantinya untukku. Dan kalau Tuhan engkau susah untuk mencari penggantinya, ayo udah dia aja balikin ke saya. Seringkali kita memaksakan kehendak Tuhan, ya.
hanya untuk jodoh. Kita pindah gereja sana, pindah gereja sini. Fokus kita tidak mencari Tuhan. Ya. Seberapa sering kita beribadah, berapa sering kita berdoa, kita ghosting Tuhan. Bahasa keren sekarang ya, ghosting Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memberkati pekerjaanku, aku akan melayani Engkau. Kalau Engkau memberkati kesehatanku, aku akan melayani Tuhan. Tuhan kasih pekerjaan yang baik, Tuhan sembuhkan penyakitmu, Tuhan luluskan sekolahmu, akhirnya engkau hilang dalam peribadatanmu. Ya, Tuhan sudah dalam tanda kutip Tuhan sudah senang-senang. Wah, ini anak ini kayaknya saya kasih kesembuhan, ini akan rajin beribadah. Ternyata setelah sembuh bukan rajin pada ibadah, rajin pergi-pergi, tidak lagi beribadah pada Tuhan. Berapa sering kita ghosting Tuhan? Ya. Berapa sering kita memiliki fokus yang salah ketika kita beribadah kepada Tuhan? Oleh sebab itu, ya, ada prinsip kekristenan yang kita pegang. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33 di sana mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 33. Tuhan mengatakan cari dulu nih, ya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Tadi kalau kita fokus kita ke kesuksesan, fokus kita ke karir kita, fokus kita ke jodoh kita, kesembuhan kita, ya. Itu menjadi salah. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita cari dulu nih kerajaan Allah dan kebenarannya. Kehendak Allah dulu yang kita cari. Maka firman Tuhan mengatakan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahkan di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 31 juga di sana mengatakan tetapi carilah kerajaan Allah, ya. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Cari Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Minta Tuhan, ajar saya Tuhan untuk mencari perkenanan Tuhan. Ajar Tuhan supaya saya beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Ketika kita menemui kehendak Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ketika kita mendahului Tuhan, Tuhan juga akan memelihara hidup kita. Yang terakhir, berbakti sesuai kehendak Tuhan. Yaitu berbakti dengan tujuan kekekalan. Berbakti dengan tujuan kekekalan. Ya. Ketika kita menyadari bahwa Paulus mengatakan bahwa tubuh kita ini, ya, adalah digambarkan seperti kemah. Ya. Bahkan ada seorang pengkhotbah juga mengatakan bahwa kita di dunia ini hanya sebagai pelancong saja. Kita tidak menetap di dunia ini untuk selamanya. Kita tidak tinggal selamanya di dalam dunia ini. Kita hanya sementara, kita hanya kemah. Suatu saat nanti kita akan dibongkar dan meninggalkan dunia yang fana ini. Ya. Oleh sebab itu bagaimana kita berbakti dengan tujuan kekekalan, yaitu kita bisa menginvestasikan waktu kita untuk kekekalan tersebut. Wah, jadi kalau kayak gitu, Senin saya ke gereja dari pagi sampai malam. Selasa saya pergi ke gereja dari pagi sampai malam. Apakah seperti itu? Enggak. Tetapi Kolose 3:23 mengatakan, ya, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi ketika kita berbicara menginvestasikan waktu kita untuk kekekalan, apapun juga yang kita lakukan, pekerjaan kita, pelayanan kita, usaha pekerjaan kita, kita lakukan dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika kita berbicara mengenai menginvestasikan waktu kita kepada Tuhan, maka apapun yang kita mau lakukan, kita selalu combine dengan Tuhan. Ya. Kita selaraskan apakah ini sesuai kehendak Tuhan apa enggak. Ya. Mari kita mau belajar mengutamakan Tuhan, menginvestasikan waktu kita untuk Tuhan. Karena tujuan Tuhan yang menempatkan kita di dunia ini, ya, untuk kita boleh menjadi saksi Tuhan, ya, untuk kita boleh memberitakan firman Tuhan, supaya orang lain juga mengerti bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak untuk selamanya, tetapi kita hanya sementara. Ya. Kita akan
meninggalkan dunia yang fana ini untuk bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Oleh sebab itu, biarlah kita memberikan waktu yang terbaik kita untuk Tuhan. Mari kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, miliki rasa takut ketika kita beribadah kepada Tuhan, sehingga kita hanya bisa menyenangkan Tuhan. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita beribadah dengan fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang jasmaniah, tetapi berfokus kepada hal-hal yang lahiriah, ya, untuk menyenangkan Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana kita mau berfokus dalam peribadatan kita, yaitu untuk kekekalan. Karena hidup kita di dalam dunia ini hanyalah sementara. Oleh sebab itu, biarlah waktu yang ada, kesempatan yang ada, mari kita investasikan untuk Tuhan. Ya. Kita pergunakan pelayanan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Galatia pasal yang pertama ayat 10 demikian bunyinya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana? Apakah kita mau lebih mencari perkenanan manusia, mencari penghargaan manusia, ataukah kita sekarang mulai melatih diri kita untuk lebih mencari perkenanan Tuhan, lebih mencari kehendak Tuhan? Karena kita tahu bahwa hari-hari ini semakin jahat. Kita nggak tahu ada banyak orang yang meninggal dunia karena virus corona atau karena penyakit yang lain. Kalau kita sampai ada hari ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh melayani Dia, untuk kita bersekutu bersama dengan Dia. Mari kita menjadi hamba-hamba Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah lagu yang cukup lama, namun kalimatnya luar biasa, Alkitabiah, ya. Syairnya atau kata-katanya seperti ini. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini bila Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia? Kita percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan datang untuk menghakimi dunia. Refnya seperti ini. Apa yang kau perbuat selama hidupmu? Ya. Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Biarlah kita terus menaruh iman pengharapan kita kepada Tuhan. Kita mau belajar berbakti sesuai kehendak Tuhan. Miliki hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Miliki fokus kita hanya kepada Tuhan. Theosentris, Kristosentris. Berpusat kepada Kristus dan berpusat kepada Tuhan. Dan miliki pemahaman yang benar bahwa hidup kita hanya sementara di dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita belajar menginvestasikan waktu kita untuk kekekalan tersebut. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan firman-Mu, tapi kami percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah berlalu begitu saja. Kami percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan dan ditaburkan, Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara dalam setiap kehidupan kami yang mendengar firman Tuhan. Dan kami rindu, kami mau berbakti sesuai kehendak Tuhan. Biarlah kami berbakti dengan hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Biarlah kami beribadah, berbakti kepada Tuhan dengan berfokus kepada Tuhan. Dan biarlah kami menginvestasikan waktu kami untuk kekekalan. Karena kami tahu Tuhan menciptakan kami tujuannya untuk kekekalan. Oleh sebab itu, biarlah kami boleh memberikan waktu kami untuk tujuan kekekalan tersebut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Nanti Ibu Yulianti akan pimpin kita dalam doa persembahan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan hari ini. Kami masih boleh beribadah Tuhan, memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Sebentar kami memberi yang terbaik Tuhan dari bagian kami Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan turut campur tangan, memberkati, menguduskan, mensucikan Tuhan. Setiap pemberian kami beri dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Takkan
Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan kelengkapan Warta Jemaat selama sepekan. Setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu ada doa pagi pukul 8 melalui aplikasi Zoom. Mengundang seluruh jemaat Tuhan boleh bergabung bersama-sama, kita beribadah di dalam Tuhan. Dan kita ada ibadah spesial untuk 10 hari Pekan Pentakosta, mengajak seluruh jemaat Tuhan boleh bersama-sama mengikuti ibadah doa 10 hari Pentakosta pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7 malam. Kemudian pada hari Sabtu kita akan doa Pentakosta pada pukul 8 pagi dan sama-sama bisa menyaksikan melalui via Zoom. Kemudian pada hari Minggu untuk Pentakosta kita akan sama-sama beribadah di tempat ini secara onsite pukul 8.30 sampai dengan jam 9 pagi secara onsite. Kemudian untuk ibadah Sabtu tetap pemuda dan remaja pukul 6 sore secara onsite, demikian juga mengundang kaula remaja yang tidak bisa hadir bisa mengikutinya melalui IG Youth Group di Pluit. Mengajak untuk seluruh jemaat Tuhan kembali beribadah hari Minggu di tempat ini secara onsite. Demikian yang tidak bisa hadir bisa menyaksikan dan beribadah melalui YouTube channel Gubdi Pluit. Mengajak juga untuk adik-adik kekasih di rumah ibadah Sunday School Gubdi Pluit pada jam 9 pagi. Mari Bapak Ibu bisa mengajak putra-putri untuk kita bisa membawa anak-anak beribadah kepada Tuhan. Mengingatkan untuk janji iman bagi seluruh panitia Natal dan jemaat Tuhan boleh bergabung bersama untuk kita menjadi saluran berkat Tuhan pada Natal 2021 ini. Demikian kita juga dapat memberkati untuk brosur Natal pada tahun ini kepada Gubdi Tangerang dan kiranya kita bisa menjadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian kelengkapan Warta Jemaat selama sepekan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita terima berkat Tuhan sebelum kita pulang. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita